5 orang pelaku hijrah yang langsung terkoneksi dengan keberangkatan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, yang kelima Amir bin Fuhairah. Oke, bismillah. 1 Abu Bakar. Teman-teman, yang dipilih menemani Nabi siapa? Pertanyaannya kenapa? Itu dulu, itu kuncinya. Kata kuncinya, kenapa yang dipilih Abu Bakar As-Siddiq? Bukan Ali bin Abi Thalib. Ali keponakannya Nabi, lingkaran Nabi, keluarga bait Nabi. Yang dipilih Abu Bakar. Oke, 1. Loyalitas tanpa batas. Nih, Abu Bakar itu sahabat yang paling loyal. Bila dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, mungkin masih pintar Ali. Walaupun Ali masih muda. Dengan Umar, mungkin masih pintar Umar. Tapi Umar duluan yang dipilih menemani Abu Bakar. Teman-teman, saya coba dalami sedikit. Kesimpulan pertamanya, beliau itu adalah orang yang paling cinta dan loyal pada Nabi tanpa batas. Saya gambarkan ya. Saat Nabi butuh harta, dukungan materi di dalam perjuangan, beliau bahkan sampai titik terhabisnya, titik terakhirnya. Yang Nabi perlukan apa? Saya berikan. Jalan hijrah nih teman-teman. Itu ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Nabi paham, tapi Nabi konfirmasi supaya terdengar di lisannya langsung, supaya viral ke kita. Untuk kasih contoh. Kenapa engkau ke depan, ke belakang, bolak-balik? Kira gelisah. Kata beliau, saya ingin memastikan kalau saya ke depan, Nabi aman di depan. Jalannya itu lancar. Kalau ada pun jebakan atau sesuatu yang membahayakan, saya yang kena duluan. Kalau masih ada musuh yang mengejar, karena kan beliau dikejar, biar saya yang jadi korban duluan. Melindungi Nabi. Naik, masuk Gua Thur, itu beliau tes dulu lempar pakai batu, dalam sirah disebutkan, lalu masuk duluan. Dan masih mengulurkan tangannya ke satu lubang untuk mengetes. Statementnya sangat indah. Saya ingin memastikan tempat ini aman bagi engkau ya Rasulullah. Kalaupun ada binatang buas, aku yang terkena duluan. Ketika pemuda-pemuda 100 orang itu menguasai wilayah itu sampai naik ke atas, beliau yang menangis duluan. Bukan karena dirinya, karena khawatir Nabi ditemukan. Sampai Nabi mengeluarkan kalimat di surat At-Taubah, melegenda itu jadi buku, bahkan Dr. Aid Al-Qarni menulis buku La Tahzan, kan? Dari kalimat itu La Tahzan innallaha ma'ana. Nah, yang terbaik adalah jika Anda ingin berhijrah, temukan teman yang mencintai Anda dan loyal bersama Anda dalam suka dan duka. Teman hidup dulu bawa di rumah. Selama ini menemani hanya untuk berumah tangga atau benar-benar saling mencintai dalam suka dan duka, itu lihat. Bisa kelihatan. Ya, sebentar ya. Ada masalah ngeluh, dan nuntutnya banyak tapi nggak ngasih solusi, hijrah. Kan berpartner. Sama-sama. Oke? Ke orang tua, kerabat, cari teman yang baik. Jadi hijrah itu nggak bisa sendirian. Cari guru yang betul-betul perhatian pada Anda, bukan hanya transfer pengetahuan. Kalau Anda menemukan yang seperti itu guru yang sangat baik. Ya, perhatikan, lihat perkembangan, tanya kabar, dia doakan. Kadang tanpa Anda tahu, dia konfirmasi, lihat, dia coba doakan. Guru yang baik. Bukan cuma ngajar dia pulang, tidak. Walaupun tidak salah, dia telah menunaikan tugasnya. Tapi kalau Anda dapat yang seperti itu luar biasa. Oke? 1. Jadi hijrah tidak bisa sendirian. Hijrah kita butuh partner yang betul-betul satu frekuensi dengan kita untuk menjadi baik. Makanya kalau teman-teman yang akhwat, yang perempuan, dengan segala hormat ya, rasa sayang saya kepada Anda semuanya, Anda berubah nih, pengen misalnya pakai hijab dan sebagainya. Maka bukan menjauhi, tapi mulai mengatur kegiatan itu supaya bisa menjaga hijab Anda. Ya, kalau Anda misalnya masuk lagi pada ya circle atau misalnya lingkungan yang menuntut Anda untuk melepas, ya lepas lagi. Ya, bagaimana caranya kita tetap bisa menggunakan itu sampai kita merasa istiqomah dan kita bergaul di lingkungan manapun bangga dengan hijab yang kita kenakan. Tanpa membatasi dengan siapapun kita bergaul. Bisa dipahami gak? Ya, sama dengan teman-teman juga. Udah sholat, udah bagus, gaul dengan teman yang ngajak gak sholat. Ya jadi gak nyambung lagi. Ya tidak harus meninggalkan mereka, tapi kita punya komitmen sampai kita punya kemampuan, kalaupun diajak kita bisa ngajak. Jelas gak? Itulah teman yang baik. Dalam suka dan duka. Jadi bukan teoritis saja, langsung digambarkan. Maka teman-teman coba lihat sirahnya Abu Bakar itu. Supaya bisa belajar. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Masih muda. Nah, ini cocok nih buat idolnya yang muda-muda teman-teman. Ya.
Beliau pintar, bahkan levelnya jenius. Ya, tampan, menantu Nabi, keponakan Nabi. Tapi yang paling hebat yang bisa ditiru, beliau patuh pada keputusan Nabi. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya. Itu kan yang diincar oleh para pengintai Nabi. 100 orang loh, pasukan khusus, taruhannya kematian. Abu Bakar yang nemani, Ali diminta tidur, menempati posisi tempat tidur Nabi. Resikonya kematian, gak ada pilihan. Saya baca beberapa referensi buku-buku sejarah, saya tidak pernah dapatkan Ali protes, gak ada. Misal Ali tanya, ya Nabi jangan saya lah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit, saya kan enggak juga. Tetap beliau. Ya, jadi dia tinggal di situ, beliau di situ, sampai kemudian Allah tetapkan. Oh ini bukan Muhammad SAW, sudah ditinggalkan. Artinya apa? Kalau Anda sudah mendapatkan arahan yang baik, apalagi Allah dan Rasulnya Anda baca dan sebagainya, jangan banyak tawar, kerjakan. Allah katakan, aqimus sholat kamu ya, sholat aja, gak usah ditawar. Oke? Nabi katakan, udah prioritaskan orang tuamu, prioritaskan ibumu. Udah, lakukan aja, nanti lihat hikmahnya setelah itu. Anda jangan lihat saya sekarang seperti ini, tidak. Tapi pelajari juga bagaimana kita berusaha berbuat baik pada ibu. Bagaimana kita berusaha sabar menghadapi tantangan dan sebagainya. Ya, artinya apa? Nggak mungkin Allah perintahkan tanpa sayang, itu nggak mungkin. Kalau Allah kasih ujian pasti karena sayang. Kalau Allah kasih tambahan pasti karena sayang. Kalau Allah beri musibah pun pasti karena sayang. Karena hanya Allah yang punya sifat kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Anda baca 17 kali dalam sehari, tapi Anda nggak gunakan sifat kasih itu dalam kehidupan Anda. Ya, begitu mendapatkan kenikmatan, sayangnya nggak dipakai, sehingga semua blas dilewati. Ketika kena ujian, langsung mengadu, tapi lupa menempatkan kasih Allah dalam ujian itu. Jadi kalau kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, bahkan dalam musibah, dilapangkan hatinya, dikenalkan hikmahnya, ini loh maksudnya gitu. Maka dari situ yang ada kebahagiaan. Banyak orang dulu yang paham tentang ini, ketika diuji malah senang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan masalah ini padaku, bukan pada yang lain. Ini tanda Engkau perhatian padaku. Ya. Makanya kalau Allah perintahkan sholat aja. Jangan pernah ditinggalkan. Karena gak enak kalau ditinggalin itu. Anda merasa gak enak kalau ditinggal kan? Ya. Terus kita tinggalkan Allah. Hati-hati yang perempuan belum nikah ya, hati-hati itu. Ya, kalau ada yang melamar ke rumahnya, cek dulu sholatnya bagus gak? Ya, kalau gak sholat pertimbangkan dulu. Allah aja ditinggalkan apalagi Anda. Jelas ya teman-teman? Oke, Asma itu luar biasa. Teman-teman energik, kreatif, hebat, terus hobinya juga luar biasa. Itu kan naik turun bukit, 6-5 bukit, beliau nyiapkan makanan. Ya, teman-teman senang masak misalnya, bagus, silakan masak yang bagus. Ya, terus berbagi. Yang hebat apa? Asma itu saking kreatifnya, begitu nyiapkan makanan, terus wadah tempatnya itu nggak ada pengikatnya mau jatuh. Beliau langsung sobek bagian bajunya, dijadikan 2, satu buat sabuk, satu lagi buat pengikat tempat makanan. Sehingga disebut datun litokain. Maksudnya apa? Jadilah perempuan yang selalu semangat, selalu kreatif, dan selalu merespon setiap keadaan itu dengan presisi. Ya, dengan terukur. Itu Asma. Nanti teman-teman cari sendiri. Sirahnya Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, itu dari kecil diajarin fisiknya yang kuat, akalnya yang sehat, ibadahnya yang bagus. Sampai ditugaskan langsung, tolong amati. Ini orang Quraisy masih ngejar enggak? Selain ngantarkan makanan, lihat ke bawah. Maksudnya apa? Kalau punya anak-anak, dari kecil dilatih, selain fisiknya yang sehat, olahraga yang bagus, diajarkan juga ya ilmu-ilmu yang baik, sehingga terasah pengetahuannya, sesuai dengan bakatnya. Dulu, orang kalau sudah 9 tahun, tuh, apalagi perempuan, itu matang semua. Ada 3 orang anak kecil, laki-laki, datang ke depan Ka'bah. Ini viral. 3-tiganya bilang gini, ya Allah, izinkan aku nanti jadi presiden. Temannya bilang, ya Allah, izinkan aku kalau dia presiden, aku panglimanya. Yang satu bilang, ya Allah, izinkan aku kalau dia presiden, dia panglima, aku penasehatnya. 3-tiganya berdoa, dalam waktu yang durasi singkat, anak itu masih kecil, ukuran 5-7 tahun lah. Ya, dewasanya, di masanya, 3-tiganya ini mendapatkan apa yang mereka harapkan waktu kecil. Satu jadi presiden, kedua panglima, yang ketiga penasehatnya. 3-tiganya jadi semua. Yang saya ingin katakan, di usia dulu anak kecil itu visioner. Karena Islam mengarahkan orang tuanya seperti itu. Coba cek sekarang. Anak-anak, teman-teman semua, anak-anak saya, anak-anak kita semua, kita punya tugas itu.
Minimal jadilah seperti Abdullah bin Abu Bakar. Fisiknya bagus, ilmunya juga bagus, dan ibadahnya itu juga istimewa. Ya, ajarkan dari sejak dini ya, teman-teman tahu caranya masing-masing. Terakhir yang ketiga, Amr bin Fuhairah. Itu penghapus jejak. Penghapus jejak. Jadi begitu Nabi jalan dihilangkan supaya tidak ketahuan orang yang mengikuti. Ya, di antara hikmahnya adalah selalu membuat strategi yang baik dan dibawa ke ilmu hikmah menutup amalan yang kira-kira tidak harus dipublikasikan. Tuh. Jadi kalau ada kegiatan yang kira-kira nggak harus orang tahu ya, tutup aja. Hapus jejaknya. Jangan cuma di lagu menghapus jejak. Tuh ya. Nah, tapi buktikan dalam kehidupan. Yang nggak bagus, hapus. Supaya riaknya hilang. Amal nggak usah disebut-sebut. Alhamdulillah ini ada rumah musyawarah, ini fulan-fulan gini. Jaga hatinya. Kalau nggak bisa jaga hati, ambil yang sir. In tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau Anda mau yang sifatnya terbuka, nggak apa-apa kalau bisa jaga hati. Tapi kalau nggak bisa jaga, silent aja. Pilih mode silent. Disamarkan aja. Jelas ya? Nah ini gambaran-gambaran 5 sosok. Jadi untuk berhijrah, 1, niatkan punya teman yang baik. Oke? Yang kedua, berupayalah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, selalu berusaha mengembangkan pengetahuan. Sehingga iman itu ditopang oleh ilmu yang kuat. Yang keempat, selalu semangat, kreatif, walaupun orang memandang kita biasa-biasa. Maksudnya apa? Dari Asma tadi yang perempuan. Orang menyebutnya kamu perempuan, kamu terbatas. Tidak. Buktinya Asma juga bisa naik bukit. Buktinya Asma juga semangat. Buktinya Asma juga pintar. Dan yang terakhir, kalau sudah beramal, jaga amal itu dengan baik. Tidak harus kemudian marak dipublikasikan. Jelas di sini? Itulah hijrah, itulah hijriyah, dan itulah resolusi yang bisa kita siapkan menyambut tahun baru 1447. Saya sudah sampaikan, Anda sudah dapatkan. Tinggal dipraktekkan, silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih untuk teman hari ini. Sudah masuk Duhur?